Terima kasih Pak Julius. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Pagi. Oke, sekali lagi selamat pagi. Pagi. Iya. Kalau tatap kiri kanan, cek apakah masih hidup bernafas. Baik, kita rileks ya. Romo, Agus, Bapak Ibu, senang sekali boleh berbagi di sini. Nanti yang akan saya sharingkan bukan dari buku, tapi dari pengalaman saya. Kebetulan sejak pandemi sampai saat ini saya lebih banyak berfokus sebagai konsultan. Salah satunya yang seru adalah membantu penyiapan proses suksesi dari business owner kepada anaknya, dari business owner kepada profesional, dan itu seru. Saya bisa melihat histori karyawan mulai dari buruh sampai direktur, dan saya mentoring, saya cek langsung, kenapa kok kamu bisa begitu? Dari supervisor sampai CEO itu dibedah. Dan pola itu lalu saya berikan kepada para talent. Kalau Anda mau posisi atas di perusahaan ini, kurang lebih strateginya seperti ini. Nah, dari semua pengolahan itu saya berikan dalam 40 menit beberapa tips kunci kepada Anda. Tapi sebelumnya saya cek dulu, berapa dari Anda yang di sini pebisnis, pengusaha, angkat tangan? Ayo ngaku deh, nggak mau ngaku ya. Oke. Oh, hanya sedikit ya. Terima kasih. Artinya mayoritas karyawan. Siapa di sini yang karyawan? Angkat tangan tinggi-tinggi. Baik, turunkan. Siapa yang calon karyawan, pengen kerja sebagai karyawan? Yuk, jujur, justru terlihat nanti oleh para bisnis owner. Terima kasih. Siapa yang belum angkat tangan? Ya, jangan-jangan nggak pakai deodoran ya. Ini malu angkat tangannya. Baik, ini kenapa belasan ribu? Ya sejak 2011 sebagai profesional trainer dan konsultan. Ini perusahaan yang pernah saya berikan, termasuk Romo, Pertamina, para supervisor di site, di tambang itu pernah ketemu saya beri training, motivasi, tips, termasuk ketika kesepian di tengah ombak saat istirahat. Persis seperti Romo katakan, 3 minggu di site, 1 minggu istirahat. Itu juga yang ditambah. Beberapa kementerian yang sekarang intensif PUPR saya temani. Dan seperti Romo katakan, saya setuju dari semua kementerian. Maaf, di sini ada dikut ya. Rahasia ya, kalau dipotong ya. Dari semua kementerian yang saya temani, kementerian itu yang saya rasa kualitas SDM-nya gitu deh. Ya. Yang paling bagus nomor 1 zaman menteri yang sekarang punya podcast SBY siapa itu? Gita Wirjawan. Wah, itu transformasinya terjadi Romo. Karena semua salah satunya disyaratkan harus TOEFL sekian. Mannersnya diajari, komunikasi diajari. Saya masuk di komunikasi. Kementerian PUPR sejak zaman Menteri Basuki transformasi. Kemudian keuangan itu paling keren. Dan sampai saat ini saya masih mendampingi DJP, Direktorat Jenderal Pajak, termasuk mentraining jurusita agar tidak menyita. Asal Anda tahu, kalau jurusita itu menahan orang, sebetulnya mereka keluar biaya. Karena harus sewa sel, belikan makanan dan sebagainya. Ini rahasia ya. Jadi mereka sangat ingin supaya tidak menyita, karena menyita itu rugi. Mereka lebih ingin dibaca pajak, membayar pajak. Yang paling keren juga Bank Indonesia bagus-bagus. Jadi ya ternyata tergantung pemimpinnya. Begitu juga saya percaya perusahaan. Perusahaan yang bagus, maju, dipimpin oleh orang yang bagus dan excellent. Ini di swasta. Dan ini kita skip karena waktu terbatas ya. Tapi pertanyaan saya begini, boleh saya maju? Iya, biar lebih dekat. Berapa dari Anda yang saat ini bekerja sebagai karyawan, Anda bekerja di bidang yang memang Anda impikan sejak sekolah? Wah, 1, 2, 3. Boleh tahu bidangnya apa? Dunia iklan. Dari dulu memang senang iklan. Oke, berarti berbahagialah orang yang bekerja sesuai dengan hobi dan cita-cita. Tepuk tangan dulu dong. Siapa lagi di sini satu tadi? Sorry. Supply chain dan logistik. Sejak kapan bermimpi bekerja di bidang itu? Sejak kuliah dan kejadian. Oke, langka ya. Beri tepuk tangan juga untuk menunjukkan. Siapa yang
jurusan kuliahnya, bidang profesinya berbeda dengan bidang studinya. Romo pamit duluan. Kita beri tepuk tangan buat Romo. Siapa yang jurusan studinya berbeda dengan profesinya? Oke, ada backgroundnya apa? Dan kerjanya sekarang marketing. Oke, mirip-mirip lah ya, ketemu orang. Banyak yang saya temui dalam dunia kerja antara background dengan profesi beda. Backgroundnya sarjana peternakan. Itu apa istilah peternakan? Ya di IPB. Bekerjanya di bank, persis. Berangkat sebagai sales kartu kredit, bisa jadi kepala cabang branch, dan ternyata kerja di bank, kepala cabang, tugasnya apa? Jualan juga, cari nasabah. Itu yang dipakai. Nah sekarang bagian pertama saya mau sharing tentang bagaimana tips menemukan karir yang tepat. Untuk Anda yang belum berkarir ini penting, dan untuk Anda yang mulai mikir-mikir mungkin juga penting ya. Lalu nanti tips memilih perusahaan yang tepat, dan ketiga tips aktivitas kunci agar melesat. Nah dari pemelaan yang saya buat tadi, biasa saya pasang timer sendiri biar nggak kelewat. Yang pertama tips menemukan karir tepat. Ngomong-ngomong, kalau Bapak Ibu teman-teman muda ingin cek, boleh koret. Saya lihat ada HVS. Kalau yang nggak bawa kertas silahkan tulis. Saya sekaligus mau ngecek saat ini karena cara ngeceknya mudah. Coba yang pertama, tuliskan paling tidak 5 hal yang menjadi kompetensi Anda sejak kecil. Misalnya jago gambar. Orang-orang bilang Anda pinter gambar. Atau jago ngomong. 5 coba cari. Hal yang menurut Anda adalah bakat Anda. Cara ngeceknya begini. Kalau Anda pelajari bidang itu, Anda akan lebih jago dari yang belajarnya sama dengan Anda. Dan belajarnya lebih enteng, sementara yang lain kerja keras. Kemudian orang bilang, karyamu bagus loh, tapi kamu sendiri mengatakan, enggak, belum bagus, bisa jadi itu bakat Anda. Silakan tulis, masak misalnya, walaupun bukan profesi. Silakan tulis 5. Apa yang menjadi keunggulan Anda? Belum tentu Anda objektif bekerja di bidang itu, dan belum tentu Anda dapat skor tertinggi. Tapi kalau Anda kerjakan, gampang bagi Anda. Oke, sudah. Seperti saya di dunia musik. Beberapa hari ini saya belajar saksofon. Pinjem alatnya, saya cuma beli apa itu istilahnya mouthpiece-nya. Murah, cuma 200 ribuan. Saksofonnya 15 jutaan. Kamu beli saya, teman saya nganggur, seksinya saya pakai. Berapa lama saya belajar? 2 hari jadi. Karena saya berbakat musik. Belajar gitar dulu juga sama, mulai dari pinjam. Semua kunci bisa tinggal kunci B dalam 3 hari. Karena berbakat. Tapi apakah saya jadi pemusik? Tidak. Yang kedua, hobi. Ya, tulis 5 hobi di halaman lain. Kalau bisa dijejer di sebelahnya. Di sini 5 bakat, di sebelah 5 sampai 10 hobi, kalau mau 10 juga boleh. Hobi itu cirinya begini, Bapak Ibu teman-teman. Ketika Anda melakukan, cirinya 1, Anda lupa waktu. Game online itu hobi, tulis. Iya. Apa ngerayu cewek? Kalau lupa waktu, tulis. Ngobrol dengan teman, tulis. Itu berarti hobinya apa? Ngobrol. Nah, maka calon jadi sales marketing bisa. Ciri hobi yang lebih kuat lagi, ketika Anda sedang sakit, lalu Anda melakukannya, rasa sakit itu lenyap. Stop melakukan permainan itu, hobi itu, penyakitnya kambuh lagi. Kenapa? Karena saat Anda melakukan, ada hormon katekolamin kalau nggak salah yang memblok rasa sakit. Ya contoh, kalau saya sakit, saya menggambar, melukis atau main musik, lupa sejenak dengan demamnya. Apakah virusnya hilang? Tidak. Itu ya. Baik, bisa tulis minimal 5. Oke, saya penasaran, siapa yang hobinya yang bersifat introvert, gambar, melukis, menganalisa, angkat tangan? Yang introvert, individual. Oke, terima kasih. Siapa yang hobinya keluar, misalnya olahraga, main volley, basket, kalau masak individual ya. Oke, lebih banyak yang extrovert. Ya, terima kasih.
Ketiga, kompetensi. Nah, kompetensi ini terkait dengan apa yang Anda pelajari. Tulis paling tidak 5 keahlian yang Anda adopsi, Anda dapatkan karena Anda belajar dan dikasih nilai, dievaluasi. Oke, misalnya apa? Pernah kursus menjahit, bisa jahit, walaupun bukan profesi, itu kompetensi. Kursus masak, kursus merangkai bunga, sampai kursus komputer, programming, robotik, itu adalah kompetensi. Accounting, finance. Oke, sudah tulis di kolom ketiga, jadi kolom 1, kolom 2, kolom 3. Saya andaikan Anda sudah mengerjakan. Yang keempat, tulis 5 komunitas di mana Anda aktif di dalamnya. Jadi terputus dengan bagian tadi. Bukan. Komunitas apa? Grup demo misalnya. Komunitas apa lagi? Komunitas biasanya apa? Alumni SD, SMP, SMA. Di mana Anda aktif? Kalau pasif jangan tulis. Anda ikut bergiat walaupun bukan pengurus, nggak apa-apa. Komunitas PDKK. Dan di sana Anda cukup menghabiskan nyawa Anda. Maksudnya apa? Jam-jam hidup Anda ada bersama mereka. Itu komunitas. Oke? Kalau sudah, nah ini kuncinya. Coba garis bawahi atau lingkari di 4 kolom tadi, di 4 elemen itu yang punya keterkaitan. Contoh, yang pertama bakatnya adalah menyanyi, hobinya juga nyanyi, gitu. Bakatnya nada, musik, seni, hobi nyanyi, main musik. Kemudian kompetensi sekolahnya musik, diisi Jogja misalnya. Kemudian komunikasinya apa? Paduan suara, orkestra. Kira-kira dia akan bekerja di mana? Ya, di bank. Itu dia akan menderita. Dan itu kejadian. Seorang HRD manajer perusahaan, grup perusahaan besar di Indonesia, ada hubungan dengan kalau mau cerita sawit tadi, ajak saya. Salah satu prinsip yang dia sharingkan saat sebelum training dengan saya, Pak, saya itu sangat disiplin. Tadi kan betul kan? Ada prinsip disiplin dari Pak Bun kan, Dokter Bun. Disiplinnya Mak, bagaimana maksud saya? Saya tanya, gimana maksudnya? Iya, saya Senin sampai Jumat kerja penuh buat perusahaan. Sabtu Minggu jangan boleh ada yang ganggu saya. Menurut Anda baik atau tidak prinsip itu? Tidak. Karena apa nggak baik? Ya, jadi Senin Jumat kantor, Sabtu Minggu pribadi dan keluarga. Nggak boleh diganggu-gugat. Maka Sabtu Minggu handphone kantor dia matikan. Dan setahu saya sampai sekarang mentok di manajer. Kenapa? Kadang Sabtu Minggu ada mesin rusak, yang problem genset, dia sudah pasti nggak akan dicari. Bosnya maklum, dia pinter, dia berprestasi, tapi mentok karirnya. Karena apa dia lakukan itu? Hobinya outdoor activities, jadi dia senang mancing di laut, senang naik gunung, senang hiking. Jadi Sabtu Minggu dia bisa dicari di atas bukit atau di tengah laut mancing. Dini hari di antara karang-karang katanya. Senin kerja dengan badan lelah. Apakah dia profesional? Bisa jadi. Apakah karirnya bisa mentok optimal? Tidak. Karena dia tidak akan bisa diandalkan. Kemarin saya meng-coaching seorang direktur. Dia komplain tentang anak buahnya. Anak buah saya soleh sekali. 5 waktu taat sekali. Tapi di luar jam kerja, jangan pernah berusaha cari dia. Karena dia tidak akan respon kita. Begitu ya. Nggak bisa diandalkan. Maka sebaliknya, ketika pekerjaan Anda adalah hobi Anda, Pak profesi sekarang sebagai Pak Rapok ya, sebagai production manager, mengapa bisa selaras dengan profesi? Dengan hobi. Tadi selaras dengan bakat, hobi. Nggak gambar. Oh, agensi periklanan. Nah sekarang berubah dong.
Ya. Ya. Banyak sekali yang diurus ya, organisatoris ini ya. Maka pertanyaannya, apakah hobi masih teraktualisasi melalui pekerjaan? Selama hobi masih teraktualisasi, bakat masih mendapat tempat, Anda enjoy. 1 minggu diganggu pekerjaan, komplain tidak? Tidak. Kenapa? Hobinya di situ. Saya temui banyak manajer yang lalu sukses sampai jadi direktur, rata-rata punya prinsip bekerja adalah hobi. Jadi kalau mereka stres, kemana? Kerja. Baik di rumah maupun di kantor. Ada seorang direktur finance, kalau stres, dia pelajari laporan keuangan perusahaan-perusahaan lain. Ada yang seperti itu, dia analisa, oh Gojek kenapa drop begini, tapi kok masih banyak orang mau invest. Jadi dia cerita ke saya, Pak, kalau saya stres, saya bete, berantem sama istri, saya langsung buka laptop. Apa yang dia lakukan? Analisa finance. Ini kan keren kan? Pelukis kalau lagi marah-marah, apa yang dilakukan? Orang-orang habis itu dijual 1 miliar mungkin. Padahal itu ekspresi emosinya. Betapa bahagia kan kalau profesi menjadi hobi? Yes. Karena waktu itu bukan balancing, bukan lagi soal keseimbangan jam. Balancing sekarang soal keseimbangan antara tadi 4 hal yang Romo sebut. Yaitu apa? Yang keempat, jiwa. Ketiga apa? Hati. Kedua, fisik. Dan pertama, otak. Semua 4 elemen itu mendapat tempat. Itu untuk self. Tapi ada keseimbangan lain, yaitu apa? Diri, keluarga, komunitas sosial, komunitas pelayanan. Nah, ketika Anda di 4 elemen itu juga mendapat tempat di aktivitas profesi, Anda sudah balance. Tinggal sesuaikan saja. Saya juga sering melakukan, nah minggu ini kita nggak liburan, tapi akhir bulan di Rapel kita keluar kota 2 hari 2 malam ya. Jadi balancing dengan keluarga di situ. Kalau balancing hidup saya, jam kerja saya setiap hari mungkin minimal 12 jam, 14 jam, 16 jam. Stres sama sekali tidak, karena hobi saya tadi ada seninya, terus belajar, membaca, membuat tulisan. Oke, siapa di sini yang sudah berada di jalan yang benar? Berkaitan profesi. Ya, jalan yang benar bagi hidup kita adalah ketika profesi selaras dengan hobi dan bakat serta kompetensi. Maka teman-teman muda yang belum dapat pekerjaan, Anda pemilih nih, saya backgroundnya misalnya apa, SMK, teknik mesin. Saya harus lanjut ke apa tadi teman Romo, admin. Kalau nggak lanjut nggak apa-apa, kerja dulu aja. Nanti studi bisa belakangan. Tapi untuk bisa dapat pekerjaan di situ, tahap kedua kita perlu ikuti. Pertanyaannya yang muncul silakan ditulis dulu. Bagaimana mendapatkan perusahaan yang tepat di mana hobi Anda bisa teraktualisasi di sana, mendapat tempat di sana? Riset perusahaan. Nah, ini saya kembali ke atas dulu ya. Kali ini saya membagikan tips. Bukan Anda dipilih oleh perusahaan, tapi Anda memilih perusahaan, dan ini sudah proven. 1. Pilih dan koleksi perusahaan yang jenis industri atau profesi sesuai dengan BHK Anda. Apa tuh BHK? Udah tadi penuh di sebelah. Bakat, hobi, dan kompetensi. Kalau ada suster BHK saya suruh bayar gitu ya. Kita promosikan. Tapi ngomong saya 2 kali ke sebelah ya. Tahu ternyata dekat. Saya juga membina para persekolahan Katolik, guru-guru dan dosen. Bulan-bulan ini dengan penabur. Lalu pelajari profil beberapa perusahaan yang dibimbing melalui media formal. Apa itu media formalnya? Website. Jadi teman-teman muda yang akan melamar kerja, jangan pernah maju interview tanpa Anda tahu perusahaannya apa. Itu istilahnya cari mati. Apa yang Anda kenal tentang perusahaan kami? Perusahaan plastik. Bikin apa? Kami memproduksi apa? Mungkin kantong plastik. Ada biji plastik gitu kan? Penghinaan itu. Ketiga, pelajari iklim dan budaya kerja perusahaan yang dipilih melalui medsos karyawan. Biasanya nggak bohong. Coba Anda yang misalnya membidik Astra, cek browsing.
karyawan Astra, dugaan saya khususnya yang sedang mengikuti proses namanya basic mentality, diminta sharing tentang pengalaman orientasi kerja di Astra. Maka citra Astra di medsos sangat positif. Anda tahu ketika saya ngobrol dengan HRD GM-nya, yang dicari 100 orang, yang lamar tahu berapa Pak? 12.000 orang. Waktu itu saat pandemi, kami berencana membuat sebuah journey gitu ya. Jadi orang yang mau interview ngalami dulu menggunakan metaverse untuk mereka mengenal Astra, khususnya yang masuk ke site. Kedua, bangun relasi virtual dengan pimpinan perusahaan yang dipilih. Misalnya Anda membidik masuk HRD, siapa manajer HRD-nya? Anda tag LinkedIn, kalau generasi saya juga Facebook, betul ya? Saya rasa kayak yang mulai rambut putih juga rata-rata Facebook. Lebih mudah lagi Instagram, lebih mudah lagi TikTok. Lalu apa yang Anda lakukan? Add friend, mereka kirim posting sesuatu, Anda kasih apa? Jempol, Anda katakan, wah bagus sekali Pak. Apakah itu cari muka? Tidak, bukan tujuan cari muka, cari kenal. Supaya Anda mulai dideteksi oleh orang tersebut. Lalu ikuti medsos perusahaannya juga jika ada. Dan ikuti orang-orang kuncinya. Bukan untuk mulai menjalin relasi kejauhan, tetapi untuk mengetahui karakter. Ya, untuk mengenal bagaimana tadi budayanya dan juga karakteristik pimpinan perusahaan yang mempengaruhi pola kerja di perusahaan. Ketiga, baru bangun interaksi dengan mereka, tunjukkan perhatian dan dukungan. Jangan tiba-tiba baru invitation diterima, Anda masukkan CV. Iya, kecepatan. Ketiga, bangun relasi fisikal. Relasi fisikal itu apa? Acara seperti ini, teman-teman muda yang sedang mencari kerja. Ikuti komunitas yang diikuti oleh para pimpinan tersebut. Biasanya HRD ada komunitasnya. Misalnya Anda mau ikut sales, komunitasnya dunia perbankan ada. Dan rata-rata berbagai profesi ada. Hospitality juga ada. Saya beberapa kali mengisi. Lalu hadir di acara yang diselenggarakan oleh dihadiri perusahaan tersebut. Misalnya perusahaan tersebut buka lowongan kerja, stand, datang kenalan. Berteman dengan pimpinan dan orang kunci di perusahaan tersebut bukan dalam rangka cari kerja, tapi sekadar membangun relasi. Sering kejadian begini, ketika ada orang ambil posisi supervisor, asmen sampai manajer, kan setelah disetujui oleh HRD, oleh bagian rekrutmen, ditawarkan ke manajernya yang membutuhkan posisi tersebut kan, atau GM-nya. GM-nya lihat, perasaan gua kenal, ya cari dong. Oh teman medsos, ya udah panggil. Gitu. Dan itu sering karena rata-rata HR dan juga para manajer yang mencari karyawan, mereka lebih percaya pada medsos Anda ketimbang CV Anda. Waspadalah. Sekarang habis ini pulang dari sini cek di medsos foto-fotonya apa? Jangan-jangan fotonya lagi cuma pakai celana, ya di kolam renang di pantai. Rekomendasi saya, teman-teman muda, kalau Anda memang senang mengekspos diri kepada teman-teman, punya dua medsos. Satu medsos personal dikunci, nggak boleh setiap orang bisa lihat, hanya teman yang boleh lihat. Yang kedua medsos profesional. Di situ Anda ceritakan aktivitas belajar, aktivitas sosial, aktivitas profesional. Ayo coba, masih ingat nggak? Aktivitas apa yang boleh diposting? Satu, belajar. Dua, sosial. Tiga, nah, pertemanan hari ulang tahun, berantem sama pacar, jangan diekspos di sana. Suatu ketika ada orang pernah melamar, ini kisah nyata yang cerita teman HRD ya. Sudah siap diterima, kemudian dicek medsosnya kan, apa yang terjadi di medsos? Dia mencaci maki capres tertentu. Apa yang terjadi? Skip langsung. Itu di zaman pemilu. Walaupun yang dia pilih, dia pro kepada orang yang si HRD itu juga pilih. Ya saya bilang aja Prabowo, gitu ya. Dia mencaci maki Ganjar. Langsung lihat karakternya parah nih, di skip. Sama-sama orang Katolik. Ada bagus, universitasnya bagus, Universitas Katolik juga. Baik. Dan yang ketiga, yang ini singkat saja, mari kita gali dalam diskusi ya.
Lalu setelah Anda diterima kerja, baik sebagai karyawan baru ataupun sebagai mungkin di level middle management, apa yang Anda lakukan? Kalau di level atas beda ya, di level eksekutif treatmentnya beda. Yang pertama, ini untuk fase awal. Siapa yang belum pernah kerja boleh tahu? Masih sembunyi ada? Kalau enggak saya skip materi ini. Ada kalau tapi HRD boleh kok ya. Semua udah kerja rata-rata ya. Satu, ekspresikan sikap respek positif, semangat kerja dan belajar tinggi ketika datang di kantor. Saya mendampingi satu perusahaan IT, ada Cipta Inovasi, ownernya juga orang Katolik. Ada karyawan baru, kebanyakan anak binus, banyak mereka terima dan mereka rekrutmennya lewat magang. Kayak magangnya itu setahun, terima 30 orang, nanti yang bisa jadi karyawan tuh antara 8 sampai 10 sepertiganya. Nah, biasanya diterima itu orang yang komunikatif, terbuka, gaul, walaupun mereka staff IT, developer. Kedua, bangun persahabatan dengan setiap karyawan, terutama level bawah sampai ke office boy dan security. Anda tahu alasannya Bapak Ibu kenapa staff baru lebih baik menjalin relasi ke bawah ketimbang ke atas? Ya, itu membangun fondasi. Kalau Anda ambil cantolan ke atas, kesan para manajer, para pimpinan, orang ini cari malah nggak disukai oleh temannya dan atasan langsungnya. Apalagi staf atasan langsung biasanya tim leader atau supervisor. Seakan-akan dihormati. Kadang manajer iseng nanya, gimana supervisormu? Dia payah Pak, habis lah. Jadi jangan pernah menjatuhkan pimpinan. Karena apa? Ya pimpinan Anda yang mempengaruhi hidup profesional Anda. Walaupun dia salah, lebih baik tegur 4 mata. Jangan pernah ditegur di depan atasannya, apalagi di forum umum. Saya pernah mengalami itu, habis itu saya dibabat. Saat itu saya manajer promosi sebuah mall. Saya kritik direktur marketing saya di forum di mana dihadiri direktur-direktur lain dengan tujuan baik. Kan saya idealis banget. Hasilnya habis itu mungkin 2-3 bulan saya dikerjain habis-habisan. Lembur sampai jam 2 pagi gitu ya. Bangun persahabatan sampai ke level security sehingga mereka sangat positif. Mereka akrab dengan Anda dan Anda menjadi populer tanpa cari muka. Ketiga, proaktif untuk membantu dan belajar. Pastikan setiap inisiatif tapi dapat approval dulu. Misalnya, boleh nggak saya bantuin dalam hal ini? Oh boleh, silakan. Wah saya nggak tahu nih program ini gimana caranya, saya mau bantu. Senang sekali. Orang-orang karyawan lama ketika ada mendapat teman baru seperti itu. Dan terakhir, berjuang keraslah memenuhi janji. Kalau sudah janji, tepati habis-habisan. Karena hal komitmen itu kaitannya dengan apa? Integritas Bapak Ibu dan teman-teman. Kalau sudah janji nggak ditepati, itu juga bahaya. Setelah 2 tahun, ngomong-ngomong kenapa 2 tahun? Teman-teman banyak Gen Z itu kalau kerja 3 bulan pindah, 6 bulan pindah, betul? Itu tidak bisa menjadi portofolio. Bahkan ada yang baru usia 26-27 tahun, pengalaman kerjanya sudah lebih dari 10. Dia lulus 22 kalau nggak salah ya. Berarti kan pengalaman kerja 4-5 tahun, lebih dari 10 perusahaan. Artinya satu perusahaan dia jalani berapa lama? 6 bulan, 3 bulan, 1 tahun. Cerdas, IPK-nya 3,9 sekian dari perusahaan IT. Apakah diterima? Saya rekomendasikan jangan diterima. Itu loncat. Saran saya untuk orang muda, minimal 2 tahun. Walaupun di tahun pertama Anda stres, bertahanlah. Dan saya selalu sarankan, keluar bukan karena masalah, keluar karena ada peluang yang lebih baik. Lebih baik Anda ditahan-tahan daripada Anda didorong. Gitu. Kalau ada masalah, selesaikan baik-baik. Setelah itu berprestasi, baru pamit keluar. Maka Anda akan dapat rekomendasi bagus. Setelah 2 tahun, pastikan kompetensi utama terkait job desk sudah dikuasai. Ini syarat mutlak, tidak bisa tidak. Itu sering saya sebut sebagai basic kompetensi. Kedua, pastikan manajemen diri baik terkait waktu, tugas, manajemen emosi, dan juga manajemen sosial, relasi dengan rekan kerja, atasan, bawahan. Biasanya saya buat dengan tanda salib. Teman-teman yang mulai di agak ke tengah, supervisor ke atas, cermati tugas Anda bukan hanya job desk. Ke atas Anda perlu membantu siapa? Atasan, gantikan meeting, teman diskusi, teman curah pendapat. Ke bawah Anda bantu siapa? Bawahan, ngajari mereka, monitoring mereka, ingatkan agar jangan jatuh dalam masalah. Kiri kanan,
Ke kanan ke job desk, tanggung jawab kepada organisasi. Ke kiri tanggung jawab kepada pribadi, yaitu apa? Belajar. Jangan pernah berhenti belajar walaupun sesibuk apapun. Ketiga, ekspresikan etos kerja unggul, integritas, jujur, respek, rendah hati. Dan keempat, bangun portofolio dengan mencatat setiap proyek yang dikerjakan, walaupun ngerjainnya bareng-bareng, walaupun Anda bukan pemimpin proyeknya. Misalnya, berhasil membantu persiapan ISO, tulis teman-teman dalam portofolio pribadi Anda. Suatu hari Anda ditanya atasan atau atasan yang lebih tinggi, apa yang sudah kamu lakukan dalam setahun terakhir untuk perusahaan kita? Karena Anda punya catatan, Anda tinggal buka catatan dan tunjukkan di laptop Anda, Pak, ini proyek yang sudah saya bantu dan ini hasilnya. Objektif bukan? Daripada, oh Pak, saya sudah bikin ini, bikin itu, kesannya sombong. Nggak usah ngomong, tunjukkan teksnya. Bulan sekian, tahun sekian, saya kerjakan ini, bulan ini saya kerjakan ini, dan hasilnya seperti ini. Silakan teman-teman. Mungkin kesannya nggak berharga, tetapi itu adalah anak tangga untuk menaikkan karir Anda. Itu juga salah satu yang dibuat oleh seorang calon direktur ketika saya tanya, apa yang sudah Anda lakukan 5 tahun di perusahaan? Dia buka datanya, Pak, saya sudah belajar ini, saya belajar ini, saya belajar ini. Saya lihat banyak sekali, saya bilang stop. Bagaimana evaluasi pimpinan Anda tentang ini semua? Oh bagus Pak, Bapak boleh tanya langsung. Ya sudah, lampu hijau dari saya. Terakhir, di posisi middle management, itu asisten manajer dan manajer. Kadang superintendent juga di posisi ini ya. Kalau tambang, terus perkebunan, biasanya posisi superintendent. Pertamina juga. Kembangkan soft kompetensi. Nah ini mulai fokusnya. Jadi technical kompetensi batasi, perbanyak soft kompetensi, yaitu apa? Leadership, interpersonal skill, networking, etika kerja dan sebagainya. Karena makin ke atas teman-teman muda, makin dipakai soft kompetensi bukan technical. Yang technical cukup Anda paham sampai detail, tapi Anda nggak perlu mampu melakukannya karena sudah ada anak buah melakukan. Malah Anda salah kalau Anda melakukan membantu bawahan dengan ikut kerja. Anda digaji tinggi bukan mengerjakan hal itu. Anda digaji tinggi untuk dipakai apanya? Otaknya. Berinisiatif mendukung membantu rekan selevel dan atasan tanpa diminta, proaktif dalam session habit. C. Konsisten mendampingi, memotivasi, mengajari bawahan, jangan pernah ditinggal walaupun mereka sudah kompeten. Kalau sudah kompeten, ngobrol minimal seminggu sekali. Coaching, mentoring penting. D. Kembangkan kompetensi business acumen. Nah, ini yang sering kali kelewatan. Kalau mulai menjadi asmen manajer, Anda mulai belajar bisnis perusahaan, lihat bagaimana perusahaan berproduksi, mendapatkan keuntungan, melakukan efisiensi, maka pola pikir Anda berubah seperti pola pikir top manajemen dan owner. Suatu ketika, ini sharing seorang teman yang hebat ya, dia mengatakan, Pak, saya pernah minta naik gaji saya 2 kali lipat. Terus gimana? Berhasil dong. Apa yang dia lakukan? Tadi Romo juga singgung kan? Sudah pasti dia nggak bilang, Pak, saya butuh naik gaji karena saya baru ambil cicilan iPhone, saya baru kredit mobil. Bukan itu, bagi perusahaan itu nggak penting. Yang penting adalah ketika dia ceritakan, dia bilang, Pak, saya punya inovasi baru kepada atasannya ya. Kalau ini dijalankan, dalam setahun omset kita naik 3 kali lipat. Artinya, anggaplah ini saya angkanya ya, dari 100 miliar jadi 300 miliar dengan strategi baru ini. Dan untuk melaksanakan ini Pak, saya minta gaji saya dinaikkan jadi sekian. Itu cuma 0,0 sekian persen dari selisih 200 ribu. Dikasih nggak kira-kira? Langsung dikasih. Oke, kalau gitu jalankan. Ini rekomendasi saya, kamu hubungi HR manager. Jadi itu prinsip bisnis, betul? Anda berikan keuntungan lebih besar pada perusahaan, baru dari situ Anda minta balik. Dan untuk itu saya tolong digaji sekian. Dalam hati si pimpinan atau owner, kalau saya nggak kasih dia bawa ini keluar. Dan itu yang banyak terjadi ya, orang-orang hebat seringkali dibaca dengan alasan gaji tinggi. Boleh nggak pindah? Sangat amat boleh. Kalau perusahaan Anda nggak mampu menggaji Anda sesuai kompetensi Anda, pindahlah dengan baik-baik dan sejak dini dikatakan. Biasa saya rekomend level manager jangan sebulan, 3 bulan. Tunggu sampai ada pengganti dan pengganti bisa menggantikan tugas pekerjaan. Level direktur minimal 6 bulan. Level staff bolehlah sebulan ya. Sebulan sebelumnya ngasih tahu, bulan depan saya hari terakhir saya ya. Sebaiknya katakan begitu. Jangan tiba-tiba minta band.
Mundur tanpa berita. Itu blacklist langsung. Minta rekomendasi, nggak mau. Karena bikin susah atasan, membuat susah pimpinan. Lalu sampai mana? Business acumen ini, ingat kalau Anda sudah manajer belajar bisnis perusahaan Anda, dan itu adalah anak tangga yang paling karpet merah untuk Anda naik ke level yang lebih tinggi. Di level manajer jangan lagi berpikir soal efisiensi demi produktivitas. Di level manajer mulai berpikir efisiensi peningkatan revenue untuk perkembangan bisnis perusahaan. Mindsetnya sudah ke sana. Dan walaupun Anda bagian produksi, bagian SR, bagian-bagian yang tidak terkait dengan profit center. Mulai membangun relasi pertemanan dengan para petinggi perusahaan. Ingat ya, pertemanan. Ketika Anda berteman dengan level direktur, Anda manajer, jangan bahas kerjaan. Bahas apa? Iya, ngopi, bahas-bahas di luar itu pokoknya. Kenapa begitu? Kan yang merekomendasikan Anda bukan direktur ketika naik jabatan, yaitu siapa? GM Anda, VP. Dan mereka harus ajukan kepada direktur. Dan ketika lihat orangnya, oh dia, ya udah terserah lah. Kenapa? Karena sudah kenal secara pribadi. Jadi jauh lebih penting dikenal oleh level atas itu karakter Anda, personality Anda, bukan prestasi Anda. Kalau Anda cerita prestasi, cari muka nih orang. Kamu ngomong kerjaan terus, bete saya. Itu kan direktur. Saya lagi main golf ngomong kerjaan. Cukup berteman, cerita hobi. Kalau dia terbuka tentang keluarga, dengarkan, ikut lindungi cerita. Tapi ingat, Anda lebih banyak mendengarkan dan bertanya, bukan banyak ngomong. Karena level atas itu sedikit temannya. Kalau Anda bisa jadi teman mereka, teman ngobrol yang enak, Anda dipromosikan karena prestasi, bukan karena cari muka. Mereka dengan sangat cepat langsung memberikan lampu hijau approval. Dan itu sudah kerap terjadi. Saya menemani salah satu perusahaan Telkom, salah satunya Telkom Properti, Telkomsel juga pernah. Saya berikan tips seperti itu dan lanjut. Jadi jangan pernah menjilat cari muka, dan mereka selalu ada gathering. Saat gathering, biasanya manajer mundur kan, takut kan? Beberapa orang memberanikan diri berteman, makan bareng, hanya membahas kehidupan yang santai, hobi dan sebagainya. Yang terjadi ketika mereka dipromosikan dari pusat, cepat sekali approval-nya. Oke, selamat belajar dan selamat mengembangkan diri. Saya kembalikan kepada moderator.